Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya dan masih bersama di channel saya di Hobi Ayam dan Burung Bandung. Jadi seperti biasa saya udah di kandang dan setiap paginya saya selalu berdoa buat kita semua. Semoga kita selalu disehatkan, semoga kita dilancarkan dalam beraktivitas, semoga kita selalu diberikan kesuksesan dalam bisnis kita, bisnis apapun itu teman-teman, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah, pagi ini rencananya saya pengen mandi jemur ayam, tetapi cuaca aja seperti ini teman-teman, jadi gagal lagi. Saya nggak jadi mandiin ayam. Dan mudah-mudahan nantinya kedepannya nanti akan timbul matahari dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi mataharinya bisa timbul dengan secara konstan atau kontinu, secara tiap harinya bisa timbul matahari teman-teman. Jadi supaya saya bisa melakukan yang namanya pemisikan dan juga mandi jemur ayam teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi kemarin itu waktu saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Wonogiri itu cukup lumayan padat jalannya teman-teman. Jadi walaupun udah di one way, jadi dari mulai Palimanan itu udah di one way teman-teman. Jadi tapi tetap aja masih tetap padat teman-teman. Harus ke arah Wonogirinya waktu itu pada saat itu tanggal 20 saya berangkatnya pagi, karena memang saya pengennya berangkat pagi supaya mencegah supaya tidak ngantuk, walaupun saya ada drivernya itu 3, jadi keponakan saya punya istri itu 1 bisa bawa mobil juga, dan keponakan saya juga bisa bawa mobil. Tapi saya untuk mencegah hal-hal yang tidak saya inginkan, saya minta berangkat pagi supaya sampai di sananya juga lebih enak lagi teman-teman. Tetapi sangat macet sekali perjalanannya itu teman-teman. Jadi dari mulai Jakarta itu Cikampek sampai ke arah Jawanya itu memang padat sekali, macet sekali teman-teman. Jadi benar-benar sangat boleh dibilang itu macet sekali, walaupun udah di daerah Palimanannya itu udah di one way. Jadi dari arah sebaliknya itu udah nggak bisa jalan teman-teman. Jadi 2 jalur itu arus balik jalur ke Jakartanya juga udah ditutup, udah dibikin one way. Jadi walaupun udah dibikin one way itu tetap macet teman-teman, padat sekali, benar-benar padat. Nggak tahu jumlah mobilnya itu berapa juta yang ada di dalam tol tersebut teman-teman. Dan alhamdulillahnya lagi dalam perjalanan itu saya terjadi eksiden teman-teman. Jadi mobil saya itu ditabrak dari belakang oleh mobil orang teman-teman, dan alhamdulillahnya lagi hanya penyok sedikit mobilnya. Dan tadinya saya mau minta ganti karena memang saya ditabrak dari belakang, tetapi melihat kondisi mobil mobil yang ditumpangi oleh mereka itu ternyata lebih parah. Jadi radiatornya itu pecah teman-teman, dan begitu saya lihat orangnya juga sepertinya mohon maaf sepertinya memang orangnya sederhana, dan sepertinya orangnya ya seperti yang kurang inilah teman-teman, kurang pantas lah untuk dimintai ganti rugi. Jadi walaupun mobil saya penyok, tetapi saya mengambil keputusan untuk tidak minta ganti rugi, karena saya juga tahu kondisi mereka, dan saya juga tahu kerusakan mobil mereka lebih parah dari mobil saya teman-teman. Jadi saya ambil keputusan untuk tidak minta ganti rugi. Jadi saya pikirnya gini teman-teman, kerusakan yang dialami oleh mobil mereka itu cukup parah karena radiatornya itu jebol, radiatornya itu pecah, tumpah semua teman-teman. Dan yang saya pikirkan kalau saya minta ganti rugi, otomatis kerugian mereka akan bertambah, kerugian mereka akan berlipat ganda. Jadi yang saya pikirkan nyewa towing aja, kalau dari daerah Palimanan itu sampai ke pintu tol Kali Kangkung itu nggak mungkin dapat 500.000 teman-teman, karena saya pikir itu sedang dalam keadaan lebaran dan juga macetnya minta ampun teman-teman. Kalau saya pikir towingnya itu nggak mungkin dapat 500.000, dan kalau dia mengganti radiatornya itu juga nggak mungkin di bawah daripada 2 juta teman-teman, di bawah 1 juta, nggak mungkin di bawah 1 juta lebih lah teman-teman. Minimal itu radiator sekitar 2 jutaan, karena mobilnya itu kalau nggak salah mobil Avivi yang tahun lama, cukup lama tahunnya, entah mobil mereka atau entah mobil sewa. Yang jelas saya perhitungkan untuk masalah kerugian mereka, kalau saya tidak minta ganti aja udah cukup lumayan parah, cukup lumayan besar, dan situasinya juga lagi mau lebaran teman-teman. Jadi saya ikhlasin,
saya relain dan saya nggak minta ganti. Saya melanjutkan perjalanan dengan keluarga teman-teman. Alhamdulillah keluarga saya dan saya juga tetap sehat. Cuma agak sedikit shock karena memang kecepatannya cukup lumayan kencang teman-teman. Jadi sekitar saya aja waktu itu mengendari sekitar 80 km per jam teman-teman. Jadi di depan ngerem mendadak, saya ngerem mendadak dan untungnya saya itu cukup tahu untuk kalau dalam keadaan darurat seperti itu saya nggak injak rem secara sekaligus atau secara langsung, tetapi saya melakukan remnya itu dengan cara saya enjot atau saya tekan, saya lepas, saya tekan, saya lepas, saya tekan, saya lepas, saya tekan, saya lepas sampai mobilnya berhenti teman-teman. Nah inilah keistimewaan kalau kita ketemu dengan kalau kita lagi berkendara terus ketemu dengan rem mobil yang secara mendadak di depan dan kita harus juga ikut merem mendadak atau ngerem mendadak secara tiba-tiba teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali kita melakukan rem mendadak yang namanya kita injak terus si rem mobil itu, karena kalau kita injak terus mobil rem kita itu otomatis ban itu akan secara langsung berhenti. Dan kalau udah otomatis secara langsung berhenti, otomatis si ban itu akan ngesot di aspal dan mobil pun tidak akan berhenti teman-teman. Jadi itu kelemahannya kalau kita berkendara terus ada kejadian ngerem mendadak. Alangkah baiknya kalau bisa remnya itu ditekan, dilepas, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas sampai mobil kita berhenti teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada rem mendadak itu kita melakukan yang namanya menekan rem kita secara full atau kita menekan rem kita terus-menerus, tidak dilepas teman-teman. Jadi saat itu memang kebetulan memang saya udah kalau saya udah saya selalu mengantisipasi kalau ada rem mendadak itu saya harus melakukan seperti itu. Saya harus memotivasi diri saya. Kenapa? Kalau seperti saya cerita tadi, kalau rem mobil langsung diinjak secara langsung dan tidak dilepas, kebetulan kecepatannya lagi tinggi, otomatis si mobil tidak akan berhenti, malah bannya akan ngesot di aspal teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah setelah saya lakukan rem secara seperti itu teman-teman, saya tekan, saya lepas, saya tekan, saya lepas, mobil saya bisa berhenti dan tidak menabrak mobil di depan saya teman-teman. Tetapi yang di belakang saya ini kebetulan mungkin ya dia tidak melakukan hal seperti yang saya lakukan. Menekan rem dilepas, rem dilepas, rem dilepas, ditekan remnya dilepas, ditekan remnya dilepas, dan kejadiannya seperti saya cerita tadi, ban mobil tersebut ngesot teman-teman di aspal dan akhirnya menuruk mobil saya. Dan satu lagi yang memang itu langsung terpikir oleh saya, dan kebetulan di depannya udah mulai maju, jadi mobil itu saya sempat majuin supaya saya tidak terbentur secara keras dari belakang. Mobil itu saya sempat majuin dan akhirnya mobil itu membentur belakang saya dengan cukup keras lah teman-teman. Tetapi tidak terlalu keras karena saya udah cepat langsung bisa majuin ke depan. Jadi searah dengan dengan laju mobil mereka teman-teman. Jadi alhamdulillah hanya terbentur ya cukup lumayan lah. Kalau boleh dibilang kecepatan 80 itu cukup lumayan teman-teman, dan sampai memecahkan radiator mobil mereka teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi demikianlah cerita saya pagi ini. Konten saya kali ini, mudah-mudahan konten saya ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan konten saya ini bisa diterima dengan baik. Sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang selalu setia membantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga silakan, monggo, mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.